Baik, selamat pagi. Kita akan mulai lagi kuliah sinkronus kita. Saya akan menyelesaikan sedikit pembahasan mengenai energi potensial ya. Jadi kemarin kita sudah memperkenalkan konsep energi potensial ya, yang muncul karena gaya yang terlibat di situ konservatif. Nah, kemarin saya menggunakan apa? V ya, oke, V. Nah, kalau Anda perhatikan lagi, persamaan energi ya, T plus V ya. Nah, di sini saya akan meninjau untuk mudahnya satu dimensi ya. Ini sebenarnya bisa digeneralisir ke 2 atau 3 dimensi ya. Atau sebaliknya ya. Kadang-kadang problem gerak atau problem dinamika di 2 dimensi atau di 3 dimensi ya, karena ada satu simetri, kita akan nanti lihat apa yang dimaksud dengan simetri. Karena ada satu simetri tertentu, maka problem gerak 2 dimensi atau 3 dimensi tersebut dapat tereduksi menjadi secara efektif gerak di 1 dimensi. Artinya bukan berarti bahwa geraknya hanya berarti di 1 dimensi saja, tapi yang tadinya dia punya 2 derajat kebebasan atau 3 derajat kebebasan akibat dia punya 2 atau 3 dimensi. Nah, karena ada simetri, maka derajat kebebasan ini bisa direduksi menjadi hanya 1 derajat kebebasan. Meskipun secara fisik geraknya tetap di 2 atau 3 dimensi. Ya. Jadi dengan kata lain, kita tetap bisa meninjau persamaan geraknya sebagai persamaan 1 dimensi secara efektif. Contohnya nanti adalah pada kasus misalnya gaya sentral, ya, pada kasus orbit, dinamika orbit. Baik, saya akan membahas dulu, ini akan juga berguna ketika kita membahas dinamika orbit. Kalau misalnya ada yang bingung atau suara saya tidak jelas, tolong beritahu ya. Karena kebetulan saya sekarang lagi mengajar di kampus, di ruangan saya sendiri ya. Jadi saya nggak tahu koneksi internet di sini apakah stabil atau tidak untuk mengajar. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi sekarang energi ini ya, karena sistemnya konservatif, maka E ini kita anggap konstan ya, atau dia adalah konstanta ya. Saya namakan saja E. Energi kinetik pada 1 dimensi dapat ditulis sebagai setengah ya, M X dot kuadrat ya. X dot berarti adalah turunan X terhadap T. Dan energi potensial saya belum spesifikasi apa sistemnya, jadi secara umum energi potensialnya dapat saya tuliskan sebagai V saja ya. Nah, umumnya energi potensial itu hanyalah fungsi dari posisi ya. Saya katakan umumnya, artinya umumnya dia bukan fungsi kecepatan. Meskipun ada kasus-kasus di mana dia fungsi kecepatan ya. Misalnya mungkin nanti di kasus mekanika kuantum atau fisika nuklir ada yang dia fungsi dari kecepatan, potensialnya ya. Bahasan seperti itu tidak masuk dalam apa yang saya bahas hari ini. Jadi kita fokus atau kita batasi pada position dependent potential atau potensial yang hanya bergantung pada posisi ya. Nah, ini satu persamaan, kalau Anda lihat ini satu persamaan orde 1 ya, persamaan diferensial orde 1 ya. Ini ingat kembali PD karena dia 1 dimensi atau secara efektif dapat ditinjau sebagai 1 derajat kebebasan, maka ini PDB ya. Persamaan diferensial biasa ya. Orde 1. Ya, orde 1. Meskipun suku yang mengandung derivatif orde 1 itu dikuadratkan ya. Jadi ini orde 1 tapi dikuadratkan. Kita tahu atau Anda terlatih bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial, apalagi yang orde 1 itu lebih mudah dicari, atau kalaupun persamaan yang rumit itu lebih mudah untuk dimanipulasi dibanding yang orde 2 ya. Anda bisa lihat bahwa karena E-nya ini konstan dan V-nya fungsi dari X saja, maka saya bisa menuliskan ini sebagai X dot kuadrat ya. Ini dapat saya tulis sebagai 2 per M
dari E min Px. Ya. Nah, maka di sini X dot ya, atau X dot adalah dx dt adalah ya, ini berarti karena saya tarik akar ada plus minus ya, plus minus akar 2/m energi dikurang potensial. Nah, potensial akan bergantung pada sistemnya ya. Kalau kita meninjau sistem pegas, maka potensialnya menjadi potensial harmonik. Kalau kita tinjau sistem gravitasi, potensialnya menjadi potensial gravitasi ya. Kalau kita tinjau sistem yang lain akan menjadi potensial yang lain. Tapi Anda lihat ini adalah persamaan diferensial yang separable, yang bisa diseparasi, ya, bisa dipisahkan, ya kan? Karena tidak ada kebergantungan terhadap T secara eksplisit di ruas kanan, ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini bisa saya bawa menjadi sebagai berikut. Kalau Anda lihat dt dapat tulis sebagai plus minus gitu ya, dx dibagi dengan ya akar itu semua ya, 2/m E min Px. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mencari solusi dari persamaan sistem, kita ingin mencari posisi untuk setiap waktu, saya bisa mengintegralkan persamaan ini ya. Jadi persamaan ini ruas kiri dan ruas kanannya saya integralkan. Integralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Akan jadi seperti ini ya. Integral T ya bisa kita ambil dari waktu T0 ya, misalnya T0 pun bisa kita set sebagai 0 ya, nggak ada masalah sampai T sembarang. Nah ini bisa kita set dari X0 ya, posisi awal sampai X sembarang. Nah ini integralnya sekarang tinggal masalah kalkulus saja ya, dan ini bergantung pada apa fungsi V-nya ya. Meskipun untuk banyak kasus integral ini tidak sederhana ya, karena V-nya ini dalam akar ya. Jadi hanya ada beberapa jenis potensial yang integral ini bisa diselesaikan secara analitik. Oke. Tapi in principle dari sini Anda lihat bahwa dengan menyelesaikan integral ini saya bisa mendapatkan T ya sebagai fungsi X. Ya kan? T di sini ruas kanan adalah fungsi X. Fungsi X-nya apa? Ya bergantung pada jenis potensialnya. Nah, yang ingin kita tahu kan sebenarnya adalah posisi sebagai fungsi waktu. Maka kita inversekan saja ya. Jadi kita inversekan aja X sebagai fungsi T, ya ini adalah fungsi T inverse gitu. Jadi in principle fungsi apapun dapat kita tarik inverse-nya, meskipun secara realita kadang-kadang inverse-nya itu tidak bisa kita nyatakan dalam dalam bentuk yang analitik ya, karena terlalu kompleks, terlalu rumit maksud saya. Nah, in principle kita bisa mendapatkan solusi dari sistem ya. Dengan demikian kita sudah dapat solusi dari sistem. Tapi yang saya katakan tadi, integral ini untuk banyak kasus sulit untuk dilakukan. Ya. Kita akan menemui integral seperti ini lagi pada kasus misalnya gaya sentral nanti di bab 8. Nah, yang akan saya bahas adalah bahkan tanpa harus menyelesaikan integral ini secara eksplisit, ya, kita bisa mengekstrak informasi mengenai sistem, ya, dengan hanya menganalisis bentuk atau shape dari potensial Vx ini. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, oke. Kembali ke persamaan di atas, ya. Persamaan ini. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik ini haruslah positif ya kan, karena ini ada kuadrat ya. T ini haruslah positif ya, positif definite. Dia hanya 0 ketika tidak ada dinamika atau tidak ada geraknya. Maka konsekuensinya E ini harus selalu lebih besar atau minimal sama dengan V. Oke. Nah, sekarang saya bisa meninjau sembarang V ya. V ini kan adalah fungsi dari X, maka kalau misalnya saya buat gambarnya,
Gitu ya, ini adalah V sebagai fungsi X, ya. Nah, fungsinya akan bermacam-macam, bergantung pada sistem yang kita tinjau ya, seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya sistemnya pegas, ya, misalnya sistemnya pegas, maka kita tahu V-nya adalah setengah kx kuadrat. Setengah kx kuadrat itu kan berarti plotnya misalnya adalah parabola, ya. Seperti ini, gitu kan. Katakanlah. Kalau misalnya kasusnya adalah potensial gravitasi, ya berarti dia V-nya, misalnya ini pada pegas ya, V pegas, ini misalnya setengah kx kuadrat, seperti itu ya. Kalau misalnya potensialnya gravitasi, V gravitasi, ya dia misalnya minus, gitu kan, minus, ini suatu konstanta lah ya, konstantanya tidak harus sama dengan konstanta pegas, yang penting saya ingin menunjukkan bahwa dia seper R, ya kan. Ya, seper R ini kan bisa Anda bayangkan ya, seper R dan minus itu berarti kira-kira dari bawah lah gambarnya ya. Ini sorry kalau saya extend. Ini ke bawah. Gitu ya. Misalnya saya mau potensial gravitasi karena dia min seper R, ya, ya maka mungkin plotnya kan seperti ini. Mohon maaf. Plotnya akan seperti ini gitu ya. Anda bisa cek sendiri. Kurang lebih lah ya. Jadi akan bergantung apa fungsi potensialnya ya. Baik, saya akan meninjaunya fungsi potensial umum ya. Jadi kurvanya secara umum ya. Saya tidak akan spesifikkan sistemnya apa. Tapi secara umum dia bisa berupa kurva sembarang. Nah, kurvanya katakanlah saya gambarkan polinomial, gitu ya. Misalnya seperti ini. Katakanlah seperti itu ya. Nah, misalnya saya diberikan sistem dengan potensial yang kebergantungan terhadap posisinya seperti ini, maka tentunya kita ingin mencari bagaimana gerak dari partikel yang berada dalam pengaruh potensial ini, atau gerak dari sistem yang berada dalam pengaruh potensial ini. Ya. Untuk tahu bagaimana geraknya, memang kita harus mencari solusi dari persamaan geraknya, ya, persamaan di atas ini. Misalnya, kalau sistemnya konservatif, ya. Kalau tidak konservatif, ya berarti kita harus mulai dari hukum Newton, dari persamaan diferensial order 2. Nah, tapi kita bisa meninjau, kita bisa mengekstrak informasi mengenai sifat-sifat kualitatif dari gerak partikel dalam pengaruh potensial ini, bahkan tanpa mencari solusinya atau sebelum mencari solusinya. Bagaimana caranya? Karena tadi E itu terconstrain untuk lebih besar daripada potensial, ya, maka untuk suatu partikel atau sistem dengan energi tertentu, ya, maka kita bisa gambarkan di sini, misalnya, ya, sorry. Hilang. Saya gambarkan lagi ya. Itulah katakanlah ya. Oke. Nah, jadi saya bisa mengambil satu energi tertentu gitu ya. Ini energi, mungkin saya hapus dulu agar tidak rancu. Lalu ada lagi energinya di sini gitu ya. Oke. Lagi energi di sini. Dan mungkin terakhir energi di sini gitu ya. Oke. Ini saya namakan energi-energinya adalah ini E1 gitu ya, ini E2,
Ini E3, ini E4 ya. Nah, dari kalkulus kita tahu bahwa fungsi V sebagai fungsi X ini, ya, dia memiliki yang namanya, ada yang namanya bukit, ada yang namanya lembah, ya. Bukit dan lembah ini yang kita namakan sebagai titik-titik ekstremum, ya. Nah, ada yang namanya lokal ekstremum itu, mungkin saya bisa tulis ini. Jadi ekstremum, ya, titik ekstremum itu berarti titik-titik yang dv dx-nya sama dengan 0, ya. Nah, ekstremum ini dibagi dua, ada yang minimum, ada yang maksimum. Oke. Ada yang minimum, ada yang maksimum. Minimum ini contohnya apa? Di titik ini kira-kira yang minimum itu mana di antara 4 jenis energi ini yang menyinggung titik minimum? Ada yang bisa jawab? M4, Pak. M4, betul. Ini adalah titik minimum. Ya, ini yang maksimum misalnya apa? E2, Pak. E2. Ya, ini adalah titik maksimum misalnya. Oke ya. Nah, minimum dan maksimum ini kita klasifikasi lagi masing-masingnya menjadi yang lokal maupun yang global, ya. Jadi ada minimum lokal, ada minimum global, ya. Apa bedanya minimum lokal dan minimum global? Ada yang bisa kasih tahu saya? Apa bedanya minimum lokal dan minimum global atau maksimum lokal dan maksimum global? Kalau maksimum lokal tuh yang belum yang paling tinggi, Pak, si titiknya. Kalau yang global tuh yang udah dari fungsi itu yang paling tingginya. Ya, tentunya pada selang, kita harus mendefinisikan selang intervalnya ya, untuk tahu mana yang lokal, mana yang global. Ya, jadi bisa paham nggak tadi penjelasannya? Atau ada yang punya jawaban lebih baik? Jadi contohnya gini ya, kalau saya punya kurvanya seperti ini, ya. Sorry. Itulah ya. Titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, F, G, H, gitu ya. Nah, Anda lihat, mana di antara di sini yang minimum lokal? Atau yang minimum dulu deh, mana yang minimum? Titik-titik yang minimum itu mana aja? B, D, E, H, F. B, D, F, H. dan H. Oke. Mana di antara ini yang minimum global? H. H ini minimum global. Kenapa? Karena dia dibandingkan minimum yang lain dia paling rendah, ya, punya nilai energi paling rendah. Artinya B, D, dan F ini adalah minimum lokal, ya. Mereka adalah minimum lokal. Mereka minimum ya pada rentangnya sendiri, pada intervalnya sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan interval yang general, hasil yang lebih minimum dari mereka, gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai minimum lokal dan minimum global. Sama untuk maksimum juga ya. Anda lihat bahwa titik-titik maksimumnya adalah A, C, E, G misalnya ya. Yang paling global maksimum global adalah titik A karena dia yang paling nilainya paling tinggi ya. Artinya titik C, titik E, titik G dalam rentang selang, kalau ini adalah rentang selang di mana nilai X-nya, di mana kita meninjau
potensialnya, maka C, E, dan G adalah titik-titik maksimum lokal. Bisa jadi suatu fungsi itu tidak punya nilai maksimum global, ya, artinya tidak punya nilai maksimum global yang finite, karena misalnya fungsinya itu singular ke nilai tak berhingga, gitu ya, atau tidak punya nilai minimum yang global, karena dia fungsinya runaway menuju ke minus tak berhingga, gitu. Oke, fungsi parabola, ya, nilai maksimum globalnya adalah tak berhingga, atau dia tidak punya nilai maksimum, ya kan, yang finite, yang berhingga. Nah, kalau Anda plot fungsi parabola, maka dia akan terus naik terus, ya kan. Tapi dia punya nilai minimum global dan unik, satu-satunya minimum, ya, yaitu di titik tengah atau di titik paling dasarnya, ya. Oke, ya, itu sekedar terminologi, ya. Jadi di sini kita meninjau bahwa ada titik yang minimum, ada yang maksimum, ya, masing-masing punya lokal dan global. Nah, dalam kajian potensial, maka yang minimum itu kita namakan, atau ekstremum ini kita namakan sebagai titik-titik equilibrium. Ya. Ekstremum ini juga titik-titik kesetimbangan atau equilibrium. Ya. Nah, kesetimbangan. Kesetimbangan. Nah, dalam kajian potensial, maka titik minimum ini dinamakan kesetimbangan yang stabil, ya, stable equilibrium. Titik yang maksimum itu adalah kesetimbangan yang tidak stabil, ya, unstable equilibrium. Ya. Bagaimana cara saya menentukan kesetimbangan stabil dan unstable? Caranya gimana? Cara matematis, ada yang tahu? Kalau Anda perhatikan tadi, saya namakan titik, kalau saya punya kurva seperti ini, ya, maka titik tertinggi ini kita namakan titik equilibrium yang tidak stabil. Kalau saya punya kurvanya seperti ini, maka titik paling rendah ini merupakan titik equilibrium yang paling stabil. Kenapa dinamakan stabil dan tidak stabil? Tahu alasannya? Ada yang bisa memberikan alasannya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke. Ada yang tahu kenapa dia unstable di sini? Karena kalau Anda taruh kelereng, ini kan seperti permukaan bukit, ya, gundukan. Kalau Anda taruh kelereng di bukit atau di titik paling tinggi dari suatu cekungan seperti ini, ya, maka kelereng ini bisa saja stabil, ya, bisa saja statik, artinya dia bisa berdiri seimbang, bisa diam titik ini. Tapi diamnya itu tidak stabil karena sedikit guncangan saja, sedikit perturbasi aja akan membawa dia menuruni lembah, ya, ke sana atau ke sini, ya. Jadi sekali ada perturbasi, sekali ada sedikit gangguan, maka kelereng ini tidak akan pernah kembali lagi ke titik equilibriumnya. Jadi equilibrium ini merupakan equilibrium yang tidak stabil. Secara matematis, titik ini kondisinya adalah d kuadrat v dx kuadrat, jadi turunan keduanya itu lebih kecil daripada 0. Sebaliknya di sini, titik ini adalah titik yang equilibrium stabil. Kenapa? Karena kalau Anda taruh di sini, ya, dia akan, atau kalau Anda tidak taruh di sini, dia akan cenderung menuju ke titik ini. Ya. Misalnya Anda taruh kelereng ini misalnya mangkok, ya. Anda taruh kelereng di dinding mangkok, maka secara spontan kelereng tersebut akan bergulir sampai ke titik di mana potensialnya paling rendah. Titik inilah yang dinamakan sebagai stabil. Jadi dia merupakan semacam atraktor, ya. Anda taruh kelereng di titik manapun pada permukaan mangkok, dia akan cenderung untuk bergulir ke titik tersebut. Dan kalau Anda berikan guncangan atau gangguan, ya,
dia mungkin akan tersimpangkan dari titik sini ya. Dia mungkin bisa ke sana ya, atau ke sana ya. Tapi setelah gangguannya berhenti, ya dia akan kembali lagi ke titik sini, atau dia akan cenderung berosilasi di sekitar titik equilibrium ini. Ya. Jadi bedanya tadi, kalau di sini diberikan gangguan, dia hanya berosilasi di sekitar titik kesetimbangan. Pada kondisi yang unstable, diberikan gangguan, dia tidak akan pernah kembali ke titik kesetimbangan tersebut. Dia akan bergulir ke kanan atau ke kiri. Nah, kondisi yang setimbang ini secara matematis klasifikasi adalah turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Ini kita namakan sebagai stable equilibrium. Ya. Nah, kembali ke profil potensial ini, kita lihat kalau saya misalnya punya partikel, ya, partikel dengan energi E4, misalnya ya, energi E4. Saya punya partikel dengan energi E4, karena tadi energinya itu tidak boleh, energi tidak boleh kurang atau sama dengan V, ya. Tidak boleh kurang dari V maksud saya. Boleh lebih atau minimal sama dengan ya. Maka Anda lihat di sini satu-satunya kemungkinan partikel tersebut akan berada pada minimum yang global pada kasus gambar ini ya. Dengan kata lain, karena di sini titiknya adalah titik X ya. Ini katakanlah titik X4. Dan X4 ini jadi sistem ini kita namakan sistem yang bounded atau apa ya? Bounded itu bahasa Indonesianya apa ya? Terikat. Ya, ini sistem terikat. Artinya geraknya itu akan hanya bergerak dengan posisi atau dengan jari-jari ya X sama dengan X4 ya. Jadi misalnya pada kasus gaya sentral, maka orbit di mana energinya segini adalah orbitnya lingkaran karena jari-jarinya cuma satu. Jika suatu partikel memiliki energinya E3, maka Anda lihat bahwa dia akan terkungkung di dalam lembah dari potensial di antara titik-titik di sini ya. Gerak yang diizinkan hanya di sekitar sini ya. Nah, ini misalnya adalah di sininya X3A gitu ya, di sini X3B. Maka sistem tersebut akan bergerak dengan dua jari-jari ya. Misalnya pada kasus gaya sentral, maka sistem yang memiliki energi seperti ini akan bergerak dalam orbit elips. Elips itu kan punya dua jari-jari ya, dua fokus maksud saya. Dua aksis mayor dan aksis minor gitu kan. Jadi ada dua jari-jarinya ya. Bagaimana kalau sistemnya punya energi E2? Nah, E2 ada dua kemungkinan di sini ya. Kita mengambil misalnya di sini seperti yang saya katakan tadi, sama seperti pada E4 ya, ini adalah titik ekstremum. Maka partikel akan bergerak dengan satu radius saja atau satu jari-jari saja ya. Misalnya kalau tadi di sini dia bergerak dalam orbit lingkaran ya, di sini juga akan bergerak dengan orbit lingkaran. Yang membedakan antara E4 dan E2 adalah orbit lingkaran di sini itu unstable, tidak stabil ya. Jadi dengan sedikit perturbasi partikel tersebut akan terkacaukan dari orbit lingkarannya dan dia tidak akan kembali mengorbit dalam bentuk lingkarannya. Beda dengan energinya E4. Dia hanya akan berosilasi lalu akan kembali lagi ke orbit lingkaran semula. Nah, terakhir bagaimana jika energinya adalah E1? Jadi partikel datang dengan energi E1 ya. Dari profil potensialnya katakanlah di sini ini tadi adalah X2 gitu ya. Inilah jari-jari lingkaran yang unstable. Inilah X1 misalnya. Nah, artinya apa? Anda lihat partikel tersebut, Anda bisa bayangkan partikel datang dari tak berhingga gitu ya, lalu menumbuk potensial, bukan menumbuk ya, tapi menabrak dinding potensial ya. Dan dia tidak bisa punya energi, dia tidak bisa melampaui ya, secara klasik dia tidak bisa menembus potensialnya, dinding potensialnya. Jadi dia yang dilakukan adalah dia akan kembali lagi ya. Dia akan menumbuk lalu kembali lagi. Secara fisis, gerak seperti ini berarti adalah gerak yang unbounded atau yang tidak terikat.
Misalnya pada kasus scattering, ya, Anda punya misalnya saya punya target di sini ya, saya tembakkan dengan, ini misalnya ini adalah atom ya, atom emas seperti pada scattering Rutherford ya, ini atom emas, aurum, saya tembakkan dengan proton ya, misalnya sinar alfa. Nah, karena ada gaya Coulomb antara keduanya ya, maka ada interaksi. Nah, interaksinya akan membuat tolak menolak. Jadi pada saat misalnya partikel tersebut bergerak, mereka kan saling tolak menolak. Nah, tolak menolaknya itu digambarkan dalam bentuk scattering ya. Jadi dihamburkan ya. Dia datang lalu terhambur ya. Nah, jarak terdekat yang bisa dicapai oleh partikel ke target itu adalah titik di mana perpotongan antara energi dengan potensialnya. Jadi kalau dalam kasus ini berarti ini X1-nya di sini ya. Ini jarak terdekat, jadi partikel datang, kan ada dinding potensial, dia hanya bisa sampai X1, setelah itu akan dihamburkan menuju ke tak berhingga lagi. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi hanya dengan menganalisis kurva potensialnya, kita paling nggak punya gambaran kualitatif tentang sistem yang kita tinjau. Ya. Tentu saja untuk tahu apa sih persamaan orbitnya ini secara eksak atau secara spesifik, ya kita harus mencari solusi persamaannya dari persamaan gerak tadi ya. Tapi tanpa harus mencari solusi persamaannya pun kita sudah bisa membayangkan bahwa orbitnya kurang lebih akan seperti ini ya. Dia datang dari jauh tak berhingga, dia akan sampai ke jarak terdekat, lalu akan dipantulkan lagi ke jauh tak berhingga ya. Pada sistem ini dia akan mengorbit dengan satu radius atau satu jari-jari konstan gitu ya. Dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Ya, silakan. Berarti yang garis energi itu tuh energi yang punya si partikelnya ya Pak? Ya, energi dari si partikel. Partikel datang dengan energi tertentu. Terus masih kurang ngerti yang ini sih Pak, yang jari-jari. Jadi ada satu jari-jari itu. Oke. Kalau sekarang gini, ketika misalnya saya ambil partikel datang dengan energi, partikel punya energi E4 gitu ya. Dia berada dalam pengaruh potensial. Potensialnya apa terserah lah, mau gravitasi kah atau Coulomb kah ya. Nah, kebetulan E4 itu tepat menyinggung titik terendah atau titik minimum dari potensial. Secara fisis artinya partikel tersebut dalam pengaruh potensial seperti ini, dia akan geraknya bounded. Bounded itu artinya terikat ya. Dia akan bergerak ya di sekitar situ saja ya. Jari-jarinya jaraknya dari titik pusat akan finite, akan berhingga. Dan dia bergerak dengan satu istilahnya ya, vektor posisinya konstan karena cuma punya satu titik di sini ya. Contohnya ya berarti kalau Anda seperti misalnya suatu sistem ya ini secara astronomi di alam ini tidak ada ya, tapi secara kita bisa idealisasi misalnya ini adalah suatu massa, lalu Anda punya ini katakanlah bintang, ini katakanlah asteroid atau objek planet kecil ya atau apapun ya atau satelit buatan, maka ketika dia punya energinya segini ya akibat potensial yang diberikan, potensial gravitasi yang diberikan oleh bintang, maka dia akan mengorbit secara dengan X1-nya konstan. Dengan kata lain maka dia X4. Dengan kata lain dia akan mengorbit secara lingkaran. Ini adalah X4-nya tadi. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjelaskan? Oh iya,
Terus kalau yang bedanya sama yang maksimum yang di E2 itu, dia cara keganggunya gimana, Pak? Ya, misalnya Grafnya. gini, keduanya kan misalnya pada kasus gaya sentral ya, pada kasus gaya sentral keduanya kan punya orbit yang sama. Tapi misalnya sekarang pada energi E4, misalnya saya berikan gangguan, ya gangguan misalnya apalah, saya sedikit ganggu gitu ya, atau misalnya satelit ini ditabrak oleh satelit lain sehingga gerakannya menyimpang dari lintasan asalnya gitu ya. Dia kan menyimpang, tapi lalu kan kembali lagi gitu kan, dan akan berosilasi, dan setelah waktu cukup lama dia akan kembali ke orbit awalnya. Tapi pada kasus yang E2, sekali ditabrak misalnya, dia akan menyimpang dan mungkin menjauh dari orbit awal dan tidak akan pernah kembali. Ya. Seperti karena ketika di sini Anda goyangkan atau Anda ganggu, dia akan rolling down ke sini atau ke sana ya. Secara fisik berarti ketika ditabrak dia akan ya fly away aja, tidak akan kembali ke orbit awal. Itu yang kita namakan sebagai unstable equilibrium. Ya udah ngerti sih. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, maka saya akan masuk ke pembahasan gravitasi. Tapi karena kita sudah melampaui satu bab, maka saya akan memberikan PR ya, seperti biasa. PR tentang bab 2 ini ya, tentang Newtonian Mechanics. Oke, saya tulis di sini aja ya PR-nya ya. Ini suatu partikel gitu ya, atau suatu massa lah ya. Balok bermassa M ya, Anda bisa menganggap balok ini sebagai partikel, jadi tidak usah dipusingkan dengan bentuk geometrinya. Balok bermassa M meluncur sepanjang bidang miring ya. Ya, dengan bidang miring ini punya kemiringan katakanlah theta ya. Nah, jika gaya retardasi atau gaya hambat udara ya, hambat udara diberikan oleh nah kemarin di pembahasan lalu saya membahas gaya hambatnya itu adalah fungsi linear dari kecepatan. Sekarang di sini bagaimana kalau fungsi kuadrat dari kecepatan. Jadi K ini suatu konstanta, M adalah massa dari partikel, V adalah kecepatan dari gerak partikel tersebut. Oke, tunjukkan ya, ini suruh buktikan. Tunjukkan bahwa waktu tempuh sepanjang jarak D ya, jarak D ini berarti jarak di bidang miring ya, diberikan oleh ini waktu tempuhnya ya, ini adalah arcus cosinus hyperbolicus dari E pangkat KD dibagi dengan akar KG sinus theta. Oke. Ini PR1 ya. Saya tulis dulu PR yang keduanya. Sistem yang namanya mesin Atwood ya. Atwood machine. Apa yang dinamakan sebagai Atwood machine itu sebenarnya adalah sistem katrol. Jadi kalau Anda mendengar Atwood machine itu jangan takut karena itu sebenarnya cuma sistem katrol saja. Kita punya sistem Atwood machine seperti ini ya. Sorry, ininya.
Ada dua katrol di sini ya. Ini katrol ini membawa beban M1, dan di sini ada beban M2. Ini adalah yang kita namakan sebagai sistem, mesin Atwood ya. Mesin Atwood atau sistem katrol ya. Nah, pertanyaannya adalah berikan kondisi atau kondisi yang harus dipenuhi oleh M1 dan M2 ya, agar sistem berada dalam kesetimbangan statik ya. Mohon maaf. Sistem seimbang atau setimbang secara statik. Jika sistem dinamik ya, artinya dinamik itu bergerak ya. Tentukan percepatan M1 dan M2. Oke, ini nomor 2 ya. Ini nomor 1. Oke, ini nomor 2. Ini mesin Atwood atau sistem katrol, dan di sini kita asumsikan tidak ada gesekan ya. Jadi katrolnya ini smooth. Oke, problem nomor 3 terakhir. Saya punya sebuah bola yang ditahan sehingga dia bisa bersandar di dinding ya. Ini bola bermassa M ya, ditahan oleh sebuah tali ya, tepat diikat di sini dengan sudut seperti ini terhadap dinding ya. Bermassa M dan radius A ya. Ditahan oleh tali ya. Tali yang tak bermassa ya, jadi massless. Dan dia menahannya secara menyinggung, titik menyinggung bola. Jadi ini tangent to the ball ya. Secara menyinggung gitu ya. Jika sudut antara tali dan dinding adalah theta ya, tentukan koefisien gesek statik ya. Saya tidak membahas gesekan ya, tapi Anda tentu tahu sudah belajar mengenai gesekan ya di fisika dasar 1. Jadi saya hanya sekedar merefresh memori Anda dengan soal ini. Yang menahan bola sehingga dari jatuh ya. Jadi tentukan koefisien gerak statik yang membuat sistem ini berada dalam kesetimbangan yang statik, yang diam. Oke, 3 saja pertanyaannya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan. Pak. Ya. Untuk nomor 1 masanya ada kecepatan awal nggak Pak? Nomor 1. Maksudnya ininya ya. Nggak Ya. usah. Tidak perlu ada kecepatan awal. Jadi dia tanpa kecepatan awal. Oke Pak. Oke.
sudah bisa dicatat ya problemnya. Kalau ada yang mau lihat salah satu nomornya bisa bilang ke saya karena layarnya terbatas atau tulisan saya terlalu besar. Oke. Sorry, sebentar. Oke, udah semua ya, nggak ada yang perlu dipertanyakan. Jadi kita, nah demikian maka saya akhiri bahasan mengenai mekanika Newtonian dan saya akan masuk ke bahasan gravitasi. Kalau Anda perhatikan di buku Marion, gravitasi itu adanya di bab 5 ya. Saya sengaja men-skip bab 3 dan bab 4 yaitu osilasi ya dan dinamika nonlinier karena seperti saya katakan di awal saya tidak membahas mereka sudah osilasi sudah dibahas di getaran gelombang dan dinamika nonlinier akan kita berikan dalam bentuk tugas atau ya tugas bukan PR tapi tugas ya. Saya belum memformulasikan bentuknya seperti apa tapi kemungkinan akan jadi tugas akhir artinya tugasnya dikumpulkan di ya sebelum UAS ya. Oke, in the meantime saya akan masuk ke bahasan tentang gravitasi. Sebenarnya gravitasi ini juga Anda sudah pelajari ya. Jadi juga mungkin tidak akan banyak yang dibahas di sini. Anda sudah masuk ke pembahasan Anda sudah masuk kuliah medan elektromagnetik? Semester sekarang, Pak. Sudah sampai mana? Masih listrik statis kalau. Apa? Masih listrik statis yang awal-awal. Listrik statis berarti hukum Gauss sudah ya? Udah. Oke. Itu kan sedikit banyak membantu pembahasan kita. Baik, sekarang saya masuk ke gravitasi ya. Anda sudah tahu bagaimana hukum gravitasi ya kan? Jadi sebenarnya saya tidak perlu membahas panjang lebar di sini. Tapi ya, kalau Anda perhatikan, Anda ingat di pembahasan saya mengenai mekanika Newtonian, ya, Newton menulis buku yang terkenal ya, yang orang sering sebut sebagai Principia, ya, di mana di situ dia memformulasikan mengenai 3 hukum geraknya dan hukum gravitasi juga. Nah, ya ini sebenarnya lebih kepada joke ya. Banyak orang yang salah bilang bahwa gravitasi itu ditemukan oleh Isaac Newton. Tentunya itu salah besar ya. Jauh sebelum Isaac Newton lahir orang sudah tahu ada gravitasi. Artinya bukan hanya bahwa ada gravitasi, tapi juga jauh sebelum Isaac Newton lahir orang sudah mempelajari atau mengamati tentang fenomena gravitasi ya. Jadi dengan kata lain kalau gitu saya ingin bertanya, apa sih peran Newton di gravitasi ini? Apa yang dia temukan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Newton itu dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam teori gravitasi? Apa sih perannya dia dalam gravitasi itu? Kira-kira ada yang tahu? Karena dia yang pertama kali merumuskan gravitasi secara matematis, Pak. Oke. Sebenarnya kalau Anda perhatikan persamaannya kan nggak terlalu sulit ya. Jadi ya mungkin Newton kebetulan beruntung dia menemukan duluan persamaannya. Tapi sebenarnya kalaupun dia nggak menemukan itu, mungkin orang lain juga akan menemukannya akhirnya. Ya kan persamaannya kan Anda melihat bahwa persamaannya inverse square. Betul, dia yang pertama kali memformulasikan. Tapi lebih dari itu, apa yang dia kontribusikan? Ada yang tahu?
sebelum Newton atau ya mungkin kalau saya flashback ke era Aristoteles, ya Aristotle, istilah fisika itu sebenarnya ada yang tahu nggak? Fisika itu artinya apa? Fisika itu dari bahasa apa? Mungkin saya perlu bermulai dari sini. Fisika itu dari bahasa apa sih? Ada yang tahu dari bahasa apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Yunani, Pak. Yunani, ya. Fisika artinya apa? Fisika itu bahasa Yunani. Artinya apa? Ada yang tahu? Alam. Alam. Oke. Atau kodrat. Ya, atau takdir istilahnya. Jadi ilmu fisika itu ilmu kodrat ya, atau ilmu takdir. Takdir apa? Takdir alam. Ya, jadi fisika itu mempelajari mengenai takdir alam atau kodrat alam. Zaman Aristoteles dia membagi dua hukum-hukum fisika. Ya, menurut Aristoteles hukum-hukum fisika itu atau hukum-hukum alam itu ada dua, terbagi menjadi dua jenis ya. Aristoteles. Ada yang namanya ya oke, saya namakan fisika terestrial dan fisika celestial. Terestrial itu apa kira-kira? Bumi. Bumi, Tera itu bumi ya. Celestial berarti? Langit. Artinya apa? Menurut Aristoteles, hukum-hukum yang mengatur benda langit itu berbeda dengan hukum-hukum yang mengatur benda bumi. Ya, kodratnya gerak di bumi itu adalah diam atau jatuh ke bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya kodratnya itu adalah seperti di contohnya. Kalau batu, kodratnya batu, fisikanya batu itu diam, kecuali kita berikan tendangan atau gaya, ya, atau lemparan. Ya. Kalau tidak diapa-apakan, batu atau bola ya, atau apapun itu haruslah diam, kodratnya. Lalu sekarang kalau batu atau bola dilempar ke atas, kodratnya itu haruslah jatuh ke bawah. Ya, itu kodratnya benda-benda bumi. Fisika bumi. Sekarang fisika langit, kodratnya benda-benda langit itu menurut Aristoteles, objek-objek langit itu kodratnya haruslah bergerak melingkar. Ya. Matahari bergerak melingkar mengelilingi bumi, bulan bergerak melingkar mengelilingi bumi, planet-planet bergerak melingkar mengelilingi bumi, bintang-bintang bergerak melingkar mengelilingi bumi. Itu kan pemahaman fisika zaman dulu seperti itu ya, geosentris. Mereka bergerak melingkar. Ya. Jadi menurut Aristoteles ada dua hukum di alam yang berbeda gitu ya. Hukum yang mengatur benda langit itu berbeda dengan hukum yang mengatur benda bumi. Dan ini berlangsung terus sampai abad pertengahan, ya, abad pertengahan orang masih mengakui pandangan ini, ya, pandangan ini bahwa hukum yang mengatur batu jatuh ke tanah itu berbeda dengan hukum yang mengatur bulan untuk bergerak mengelilingi bumi. Sampai akhirnya Isaac Newton datang, ya, dengan bukunya tadi itu Principia. Dia yang pertama kali menyadari bahwa keduanya diatur oleh hukum-hukum yang sama, bahwa benda langit dan benda bumi itu diatur oleh hukum yang sama. Apa yang membuat batu jatuh ke tanah karena dilempar ke atas itu persis sama dengan apa yang membuat bulan
bergerak mengorbit bumi. Dan satu kata yang menyatukan keduanya adalah apa? Gravitasi. Jadi disinilah peran terbesar Newton, dia menyatukan fisika terestrial dan fisika celestial, ya, dengan apa yang dinamakan sebagai hukum matematika untuk gravitasi. Ya. Jadi sebelum Newton orang tidak menyadari, orang mempelajari perilaku benda langit, ya, bahkan dari sejak zaman Yunani kuno, lalu diteruskan di abad pertengahan ya oleh saintis Arab, saintis Muslim, lalu juga masuk sampai ke Copernicus, ya kan, Tycho Brahe, Kepler, ya, dan seterusnya. Orang juga mempelajari bagaimana gerak di bumi dari sejak Aristoteles sampai Galileo. Ya. Tapi Newton yang pertama kali memberi penjelasan kenapa benda langit bergerak seperti itu dan kenapa benda bumi bergerak seperti itu, dan penjelasannya adalah satu. Ya, bahwa mereka diikat oleh satu hukum yang sama, yaitu hukum gravitasi universal. Baru sekarang kita masuk ke bagaimana merumuskan hukum gravitasi universal tersebut. Ya, Anda sudah tahu perumusannya. Ya, jadi kalau saya bayangkan ini adalah benda ruang 3 dimensi, saya punya objek, ya, ini objek 1 gitu ya, ini objek 2, oke. Objek 1 ini diberikan oleh vektor posisinya R1 katakanlah, ya. Objek 2 ini diberikan oleh vektor posisi R2, ya, dari sembarang titik acuan lah. Titik acuannya kita ambil di sini, ya, titik O. Nah, maka saya bisa menggambarkan vektor posisi, ya, yang saya tarik dari titik 1 ke 2 misalnya, ya. Ini saya namakan vektor R, ya. Vektor R ini berarti adalah secara geometri vektor ini apa? R2 dikurang R1, ya. Ya kan? Lalu di sini Newton memformulasikan, ya, dengan pengamatan, ya, mempelajari data-data astronomi, ya, dia juga melakukan eksperimen. Pengamatan Newton menunjukkan bahwa dua objek ini, ya, dua benda ini, ya, atau setiap dua benda, ya, akan memiliki yang namanya gaya tarik menarik. Ya. Gaya tarik menarik diformulasikan karena sistemnya sifatnya tarik menarik atraktif, maka gayanya tandanya minus. Ya. Newton mengamati bahwa gaya tarik menariknya ini sebanding dengan apa yang saya namakan sebagai M di sini, ya. M yang dimiliki oleh benda 1 dan M yang dimiliki oleh benda 2, dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar keduanya, ya. Dan karena dia vektor, maka dia punya arah vektor. Arah vektornya itu paralel dengan vektor posisi 1 ke 2 atau 2 ke 1. Ya. Karena ini ruas kiri dan ruas kanan ini dimensinya tidak sama, maka perlu ada konstanta. Konstantanya dinamakan sebagai konstanta gravitasi universal. Ini kita namakan sebagai persamaan gravitasi Newton, ya. Gravitasi itu sifatnya mutual, ya. Artinya ketika benda satu ini mengalami tarikan gravitasi, ya, katakanlah saya namakan di sini F21, ya. Ini adalah gaya gravitasi yang dialami benda satu akibat benda 2. Maka secara bersamaan benda 2 juga mengalami tarikan gravitasi akibat benda 1 yang saya namakan F12.
Yang sifatnya ini mutual. Mutual artinya besarnya sama, arahnya opposite, saling berlawanan, ya. Oke. Dan mereka bekerja sepanjang vektor yang paralel dengan vektor posisinya. Maka ini contoh yang tepat untuk aksi reaksi, ya. Oke. Tadi saya katakan bahwa gaya gravitasi itu sebanding dengan apa yang dinamakan sebagai M, ya. M ini tadi saya katakan sebagai muatan gravitasi, ya. Anda bisa bayangkan muatan gravitasi ini analog seperti muatan listrik, ya. Anda sudah belajar mengenai medan elektromagnetik, kan? Bagaimana ketika hukum Coulomb itu gayanya sebanding dengan muatan listrik, ya kan? Nah, ini juga sama, ini muatan gravitasi, ya. Nah, Newton menamakan muatan gravitasi ini, ya, sebagai yang dinamakan massa inersial. Massa inersial. Oke, massa inersial. Nah, istilah massa ini kebanyakan membuat kita salah paham juga, ya, dalam arti gini, ada ya bolehlah saya katakan kesalahpahaman sebagian besar karena istilahnya adalah massa inersial. Jadi seolah-olah di sini M ini pasti sama atau identik dengan, sorry, mohon maaf, bukan massa inersial, saya ganti, massa gravitasi. Balik. Nah, kita namakan massa gravitasi. Nah, istilah massa ini, ya, massa gravitasi, ada istilah massa, ini membuat salah pahaman orang sehingga mengira bahwa M ini pasti identik dengan massa yang muncul akibat inersial. Kita tahu dari hukum 2 Newton, ya, ada yang namanya persamaan seperti ini, ya, M dikali A. Nah, M ini, ya, M ini yang orang namakan sebagai massa inersial, ya. Kenapa massa inersial? Ini massa yang mengukur inersia dari suatu benda, ya. Inersia itu kan kelembaman atau kemalasan suatu benda untuk berubah keadaan, ya, dalam hal ini misalnya berubah kecepatan atau berubah bentuk, ya. Nah, inilah massa yang mengukur seberapa malas benda tersebut berubah kecepatannya atau berubah bentuknya, ya. Jadi semakin besar massa inersial ini, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk mempercepat benda tersebut. Nah, orang cenderung menyamakan antara massa inersial dengan massa gravitasi. Mungkin karena istilah massanya, ya. Makanya dari awal saya mengatakan itu adalah muatan gravitasi. Sebenarnya tidak ada prinsip atau aturan yang mengharuskan mereka harus sama, ya. Jadi mereka tidak harus sama. Massa inersial dan massa gravitasi ini tidak harus sama sebenarnya, ya. Massa inersial ini didapatkan atau diekstrak dengan melakukan eksperimen, ya, seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek dari keadaan diam, gitu, ya. Sedangkan massa gravitasi ini didapatkan pengukurannya dengan seberapa besar tarikan gravitasi, ya, pada jarak tertentu, ya kan. Gravitasi ini sistemnya sama seperti gaya Coulomb, dia adalah gaya yang tanpa kontak, ya. Newton menamakannya action at a distance, ya, aksi pada suatu jarak. Aksi pada suatu jarak. Action at a distance. Maksudnya apa? Maksudnya berbeda dengan gaya-gaya lain yang butuh kontak untuk memberikan gayanya, ya kan? Untuk menggerakkan, mendorong meja, Anda butuh melakukan kontak dengan meja tersebut, ya, untuk bisa memberikan gaya, ya. Tapi ketika kita berbicara mengenai gravitasi, Anda tidak butuh untuk melakukan kontak untuk bisa mempengaruhi objek tersebut dan bisa menggerakkan objek tersebut. Nah, ini yang dinamakan Newton sebagai action at a distance. Nah, karena karena sifat gayanya ini berbeda dengan gaya yang lain, maka tidak ada alasan bahwa M-nya ini juga harus sama dengan massa inersial. Oke. Dan memang tidak ada prinsip matematik yang mengharuskan mereka sama.
fakta bahwa mereka sama itu adalah fenomena empirik. Ya. Fenomena alam ternyata menunjukkan bahwa mereka sama. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bisa mengikuti nggak atau mungkin get lost somewhere? Kalau get lost, tolong kabari saya agar saya juga tidak terlalu panjang lebar. Oke, lalu kapan disadari bahwa massa inersial itu harus sama dengan massa gravitasi? Kapan MI itu disadari sama dengan mg? Yang pertama kali menyadari mungkin adalah Galileo. Ya, Galileo menyadari dengan cara apa? Dengan cara eksperimen jatuh bebas, free fall. Jadi, misalnya dia menjatuhkan, ya kita tahu cerita tentang eksperimen Galileo yang ada yang bilang dia menjatuhkan 2 bola dari menara Pisa, lalu bola tersebut yang satu besar, satu kecil menyentuh tanah pada saat yang bersamaan ya. Ada yang bilang cerita itu benar, ada yang bilang cuman dongeng ya. Tapi apapun dia melakukan eksperimen dengan banyak bola gitu ya. Saya akan menggambarkan sistem eksperimen ini tidak persis sama tapi esensinya sama. Ya ini suatu bola, oke, dia punya massa inersialnya m ya. Nah karena dia dilepas dari suatu kondisi diam ya dalam suatu pengaruh medan percepatan gravitasi G, ya maka dia akan jatuh. Kalau saya melihat dari hukum gravitasi tadi, ya, jadi gini, F-nya tadi kan adalah, abaikanlah arahnya ya, arahnya kita sudah tahu, jadi kita meninjau besarnya saja ya. Besarnya itu adalah G dikali, nah, apa yang membuat dia jatuh? Karena ada yang namanya massa gravitasi dari bumi, ya kan, yang menarik objek tersebut. Nah, inilah massa gravitasi dari si partikel ini ya. Ini massa gravitasi bumi, ini massa gravitasi dari si partikel. Dibagi dengan ya jarak r kuadrat. R kuadrat ini berarti jarak dari sini ketinggian lalu ke pusat bumi ya. R inilah jarak dari massa tersebut ke pusat bumi. Kalau kita ingin mencari percepatan, ya, percepatan itu kan didefinisikan seperti ini, maka saya bagi ini dengan massa inersialnya, ya. Berarti saya bagi gaya gravitasi dengan massa inersialnya. Saya tulis di sini. Ya, ini berarti saya bisa tuliskan seperti ini ya, R kuadrat. Nah, mg dibagi dengan mi. Ini apa? Ini adalah rasio massa gravitasi terhadap massa inersial dari objek tersebut, dari partikel tersebut, atau dari batu atau bola tersebut. Ya. Tidak ada prinsip yang mengharuskan mg sama dengan mi. Dan kalau mg tidak sama dengan mi, maka percepatan jatuh dari setiap objek akan bergantung pada rasio ini. Ya kan? Pada rasio ini. Galileo melakukan percobaan ini untuk berbagai macam objek, ya, terbuat dari berbagai macam logam, ya, atau unsur kimia, ya, atau senyawa kimia, ya, dengan berbagai macam massa yang berbeda-beda, ya, dan dia mengamati bahwa hasil percobaannya adalah bahwa objek-objek tersebut cenderung untuk jatuh dengan percepatan yang sama. Ya, jadi percepatan jatuhnya itu selalu sama. Tidak peduli massanya besar atau kecil, tidak peduli susunan kimianya, tidak peduli warnanya, tidak peduli bentuknya. Ya. Jadi semua akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Artinya apa? Artinya rasio mg per mi ini menurut Galileo haruslah 1.
Karena kalau tidak, maka percepatan jatuhnya akan dipengaruhi oleh rasio massa inersial dan massa gravitasi dari sistem. Ternyata tidak. Percepatan jatuh selalu sama, artinya percepatan jatuhnya itu independen dari massa. Maka rasio ini haruslah sama dengan 1. Inilah yang percobaan yang pertama kali menyatakan bahwa massa inersial dan massa gravitasi itu sama. Dan dari sini kita punya prinsip yang namanya prinsip ekivalensi massa. Nah, prinsip ekivalensi massa ini saya perlu katakan sangat penting bagi Albert Einstein nantinya untuk menyusun apa yang dia namakan sebagai teori relativitas umum, ya, yang mendeskripsikan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu. Oke. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Itu saya bahas di kuliah saya yang lain, di teori medan klasik. Oke. Jadi di sini saya perlu tegaskan bahwa massa gravitasi dan massa inersial itu sama secara eksperimen, ya, bukan harusnya sama, tapi memang eksperimen atau alam menyatakan bahwa mereka memang sama. Nah, peran atau signifikansi dari hukum Newton ini bukan saja menyatakan bahwa mereka itu diatur oleh hukum yang sama, bumi dan langit diatur oleh hukum sama, tapi juga persamaan ini atau gaya gravitasi Newton ini bisa meramalkan, bisa memprediksi jenis lintasan orbit yang dialami oleh benda-benda langit, ya. Jadi ceritanya Newton itu punya kawan namanya Edmund Halley. Ya. Edmund Halley itu penemu komet Halley, ya, yang mengorbit bumi sekitar setiap 76 tahun sekali. Halley pernah datang kepada Newton, dia bertanya apa sih orbit yang diikuti oleh bumi mengelilingi matahari atau orbit bulan mengelilingi bumi, kata Newton. Saya pernah menghitung itu 20 tahun sebelumnya dan saya tahu itu adalah elips. Oh, dari mana Anda menghitungnya? Dari situlah Newton mengambil catatannya yang sudah dia hitung 20 tahun sebelumnya itu, dan barulah setelah itu Halley menyadari signifikansi dari catatan Newton, maka dia menyarankan untuk mempublikasikan dan jadilah apa yang dinamakan sebagai kitab Principia itu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini sekedar pendahuluan. Sekedar pendahuluan dulu. Nah, kalau kita lihat hukum Newton, gaya Newton ini hanya valid, ya, hanya valid untuk kasus partikel titik, ya. Jadi dua partikel ini M1 dan M2 ini titik, ya. Dia tidak punya distribusi geometri. Tapi ketika kita katakan bahwa ini hukum gravitasi yang universal, artinya valid untuk benda langit ini semuanya objeknya sangat besar, sangat masif, ya. Jadi pertanyaan yang wajar adalah apakah valid kalau benda-benda langit itu diasumsikan seperti partikel titik. Matahari itu justru itu punya distribusi massa yang sangat besar, ya, yang distribusi massanya tidak konstan, volumenya sangat besar. Ya, bumi juga demikian, bulan juga demikian, ya. Apakah persamaan ini masih valid? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu juga yang adalah merupakan kontribusi Newton, ya. Dia menunjukkan bahwa hukum gravitasi ini masih valid bahkan untuk kasus distribusi massa yang continuous. Nah, bagaimana dia menunjukkannya? Nah, bagaimana dia menunjukkannya? Itulah yang menjadi sejarah penemuan kalkulus, ya. Jadi untuk mendeskripsikan mendeskripsikan hukum gravitasi untuk benda-benda untuk massa-massa yang continuous, Newton mendevise satu teknik matematika yang sekarang kita kenal sebagai kalkulus. Dari situlah lahirnya juga kalkulus. Oke, jadi saya akan menggambarkan. Coba saya bisa gambarin nggak ya di sini, ya. Oke, seperti inilah, ya. Ini adalah sebuah bola, ya.
Ya, ini bola di ruang 3 dimensi gitu ya. Bolanya ini berjari-jari atau jari-jari di sini gitu. Nah, katakanlah jari-jarinya ini adalah berjari-jari A gitu ya. Nah, ini bolanya bola pejal ya. Anda bisa tinjau bola pejal maupun bola berongga, nggak ada masalah. Nah, jadi karena kita bisa modelkan bumi maupun matahari ya secara efektif adalah bola ya, simetrinya bola, maka coba kita meninjau bagaimana gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bola yang bermasa. Ya, ini adalah bola dengan jari-jari A dan dia punya massa totalnya adalah M gitu ya, massa totalnya M. Sekarang pertanyaannya adalah berapa gaya gravitasi yang dialami oleh sebuah titik oleh massa. Untuk memudahkan saya ambil sepanjang sumbu Z aja ya. Di titik sini ya, titik P ya, sepanjang sumbu Z, sepanjang sumbu Z di titik P maksud saya. Oke, titik P yang berjarak B dari titik pusat bola. Ya, jadi ini bolanya bermassa, bola pejal. Saya punya X, Y, dan Z. Saya punya titik P di sini, dan titik P ini berjarak B dari titik pusat bola. Nah, di sini B ini, titik P ini berada di luar bola. Jadi, jarak B ini lebih besar daripada radius A. Oke, jadi ini adalah gaya gravitasi di luar bola pejal yang bermassa. Oke, bagaimana? Nah, Newton menunjukkan bahwa dengan menggunakan kalkulus kita bisa menganalisis sistem ini ya. Jadi sekarang kita ambil misalnya satu bongkahan ya, satu cuplikan massa ya. Saya hapus ini ya. Jadi Anda melihat ini sebagai ini ya, sebagai suatu bola pejal ya. Di sini Anda bisa mengambil secuplik massa dari bola ini ya. Gitu ya. Di mana jarak dari titik pusat ke cuplikan massa ini itu jaraknya adalah R ya, untuk memudahkan. Cuplikan massa. Ini sudutnya, sudut yang dibentuk oleh R dan sumbu Z adalah kita tahu theta ya. Nah, ini cuplikan massa ini punya massanya dm ya. Dm ini adalah massa infinitesimal. Maka dm ini punya jarak terhadap titik P ya. Jarak terhadap titik P di sini ya. Saya namakan jaraknya ini adalah misalnya untuk tidak membingungkan saya namakan R besar saja. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau saya tinjau dari titik P-nya ya, maka ini titik P gitu ya. Akibat adanya gaya gravitasi, akibat adanya dm ini, maka titik P akan mengalami gaya atau massa di titik P akan mengalami gaya ya. Sorry. Ya, betul saya. Maka ya oke, karena gaya atraktif maka dia akan menarik seperti ini gitu ya. Inilah arah gayanya. Ini arah gayanya. Ya, ini gaya
arah gaya atau arah elemen gaya terhadap DM. Nah, elemen gaya ini kan bisa kita dekomposisi menjadi pada sumbu Y dan pada sumbu yang horizontal maupun sumbu yang vertikalnya ya. Seperti ini kan. Oke, saya akan namakan sudut antara sumbu Z dan vektor R ini sebagai alfa. Nah, di sini alfanya ya. Gitu kan. Maka ini saya namakan sebagai, kita tahu adalah DF cos alfa ya. Inilah DF sin alfa. Nah, Anda lihat dari satu cuplikan DM dia akan punya komponen arah seperti ini ya. Anda juga bisa mengambil cuplikan DM yang lain dari sisi yang lain dari bola ini ya. Dari DM yang di sini yang berjarak sama katakanlah dari titik pusat dengan DM yang ini ya. Maka Anda akan punya gaya DF juga ya kan. Nah, DF ini akan memberi, kalau Anda tinjau komponen-komponennya, dia akan punya DF-nya arah sin-nya ke sana, sin alfanya, dan DF arah cos alfa juga ke sana. Ya. Jadi Anda lihat, karena bola ini sifatnya simetri bola, maka komponen gaya yang berarah sin alfa akan tercancel. Ya. Yang survive adalah komponen gaya yang arahnya ke cos alfa. Sampai sini bisa diikuti? Ada pertanyaan? Maka dari analisis ini saya bisa menulis ya. Sekarang kita tahu arah gayanya, jadi saya tidak perlu memusingkan arah gayanya. Saya ingin meninjau besar gayanya ya. Besar gaya atau besar elemen gaya itu diberikan ya oleh massa partikel P, yaitu adalah M kecil ya, dikalikan konstanta gravitasi ya kan, dikalikan komponen, dan ini komponen arah cos alfa ya. Nah, dikalikan dengan D, mungkin saya kasih DM-nya M besar ya, untuk membedakan dengan M di P gitu ya. Ini M-nya M besar, maka ini adalah elemen massa dari bola. Ya. Dikalikan cos alfa, dibagi dengan jarak dari DM ke titik P, yaitu R kuadrat. Oke, inilah besar dari elemen massa, besar dari elemen gaya gravitasi yang dialami oleh massa di titik P. Ya, titik P ini punya massa yang namanya massanya adalah M kecil. Titik P ini mengalami elemen gaya gravitasi sebesar ini akibat satu cuplikan elemen massa bola. Sampai sini bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ya, DM ini kan adalah, saya tulis di sini ya. DM ini kan bisa kita tulis sebagai rho, ya. Rho adalah rapat massa persatuan volume atau massa jenis ya. Dikalikan volume atau D volume ya. dP gitu ya, D volume kali cos alfa dibagi dengan R2. Ya, untuk tidak rancu dengan potensial, maka saya akan mengganti dV ini dengan D3X ya. Jadi D3X itu maksudnya adalah elemen volume. Jadi rho di sini definisikan sebagai dm per D3X. Ya, ini adalah massa jenis atau rapat massa per satuan volume. Massa totalnya itu adalah integral dari rho untuk seluruh volumenya, ya kan? Seperti itu. Nah, karena ini adalah DF, maka
gaya totalnya berarti saya integralkan semuanya, ya kan? Saya integralkan. Yang bisa saya keluarkan dari integral saya keluarkan, yaitu adalah massa si partikel P dan konstanta gravitasi. Ini tidak bergantung pada distribusi massa bola pejalnya. Sisanya saya taruh dalam bentuk integral, dalam tanda integral maksud saya. Inilah D cos alpha per R kuadrat rho, maksudnya rho cos alpha per R kuadrat diintegralkan terhadap seluruh volume. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang coba kita analisis secara geometris, ya. Secara geometri bagaimana sih ini sistemnya, ya. Ini kan tadi kalau saya tinjau cuplikan massa tadi ya. Gitu kan cuplikannya kan massanya ya. Ya ini dia dm dan di sini ada d volume ya. Ada d3x. Ini ada elemen volumenya di sini. Nah, kalau saya ambil titik pusatnya itu katakanlah di sini, gitu ya. Ini adalah R, ya kan ini titik pusatnya di sini ya, titik nolnya, titik apa pusat massa apa titik pusat dari bolanya menurut saya. Nah, maka ketika saya bergeser ketika ini ya, ini juga R. Nah, sudut yang dibentuk ini itu adalah d theta. Ya kan, karena tetanya itu seperti ini, maka d theta-nya arahnya seperti itu. Oke? Nah, kalau ini adalah R, maka panjang ini ya inilah dr-nya. Ya. Dan misalnya ini misalnya ini adalah sumbu Z ya. Ini sumbu Z-nya. Dan kalau kita rotasikan sebesar V ya. Sorry, saya tulisnya jangan di sini deh, biar nggak rancu. Saya rotasikan sebesar V gitu ya. Maka mohon maaf, gambarnya mungkin agak membingungkan ya. Dan ini ya, ini menjadi dv-nya ya. dv-nya. Jadi ya karena ini koordinat bola maka saya punya dr, d theta dan dv ya. Ini adalah diagram apa d theta-nya, dv-nya dan dr-nya. Oke. Sekarang kalau ada yang bertanya silakan ya angkat tangan apa atau katakan aja. Kita tahu bahwa untuk koordinat bola ya d3x itu kan adalah elemen volume bola adalah r kuadrat dikalikan dengan sin theta ya dikali dr d theta dv ya kan. Oke. Nah, sekarang coba saya mau meninjau bentuk ini dulu ya. Bentuk ini kan bisa saya tulis
sebagai rho maksud saya. Rho di sini fungsi radius ya, fungsi dari distribusi, dikalikan R cos alpha, maka di bawahnya jadi R pangkat 3 ya. Sama aja ya. Nah, sekarang apa itu R besar? R besar, kalau Anda lihat dari sini, dari aturan cosinus, ya, dari aturan cosinus, R itu, ya, dari aturan cosinus, R kuadrat, itu kan bisa ditulis sebagai R kecil kuadrat, ditambah B kuadrat, ya, dikurang 2R B dikalikan dengan cos theta. Ya, ini aturan cosinus. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, kalau saya seperti ini ya, maka bagian dari sini ya sampai ke sini itu dinamakan sebagai R cos alpha, ya kan? Dari sini sampai sini ya. Ini adalah R cos alpha. Ya. Maka apa itu R cos alpha? R cos alpha adalah B panjang dari titik pusat ke titik P ya, dikurang jarak dari sini ke situ. Ya, ini. Apa ini? Anda lihat ini adalah R kecil cos theta. Ya. Jadi dengan kata lain, saya bisa menulis di sini ini sama dengan ya rho dikalikan R cos alpha tadi adalah B dikurang R kecil cos theta dibagi R pangkat 3. R pangkat 3 berarti adalah R besar pangkat 3 adalah R kuadrat, R kecil kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2RB ya cos theta pangkat 3/2. Oke, ini adalah integrannya ya. Nah, ini adalah elemen volumenya. Ada semuanya, berarti kita tinggal masukin aja semuanya ya. Berarti sekarang, oke, mungkin saya minta waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan. Jadi sekarang gayanya itu adalah M dikali G ya, ini dikalikan dengan integral ini semua. Ya. Saya masukkan integralnya, ini adalah integral lipat 3 karena ini adalah elemen yang diintegralkan adalah volume. Yang ini integral terhadap jari-jari ya, dari R sama 0 sampai R sama dengan A. Lalu ini integral yang kedua adalah terhadap sudut angular dari θ sama 0 sampai θ sama dengan pi ya. Ini integral yang di dalam adalah integral terhadap sudut azimutal dari V sama dengan 0 sampai V sama dengan 2pi ya. Ini ada rentang koordinat bola ya. R itu dari 0 sampai ya jari-jari radius bolanya, theta dari 0 sampai pi, V dari 0 sampai 2pi. Apa saja integrannya? Integrannya ini saya masukkan ya, rho dikali B minus R cos theta, dibagi dengan ya akar ini ya, pangkat 3/2 maksud saya. R kecil kuadrat plus B kuadrat minus 2RB cos theta pangkat 3/2. Apa saja D3X-nya? D3X adalah R kuadrat ya, sin theta, dr, d theta, dv. Oke, inilah integral yang harus kita selesaikan. Atau yang harus diselesaikan oleh Newton untuk menunjukkan bahwa apa sih gaya gravitasi yang diakibatkan oleh massa pejal. Kalau Anda ingat, ini mirip seperti bagaimana Anda menyelesaikan medan listrik yang dihasilkan oleh bola pejal bermuatan. Ya. Integral mana dulu yang harus kita selesaikan? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih saran? Yang paling mudah integral apa? dr, d theta atau dv dulu? dp.
dV. Kenapa? Karena integral tidak bergantung pada V. Jadi integral ini dulu yang kita selesaikan ya. Integral ini trivial karena integralnya tidak mengandung V, jadi cuman integral dV saja. Itu memberikan kita 2pi. Ya, jadi di sini ada 2pi M dikali G gitu ya. Ya, lalu sisanya integral. Saya akan tulis integral terhadap radial di sini. Inilah saya masukkan R kuadrat dikali rho, rho-nya ini fungsi radial ya. Nah, lalu saya selesaikan integral angularnya di dalam sini ya. Ini ya dari theta 0 sampai pi ya. Ini sisanya ya. Ada B min R cos theta dikalikan dengan sin theta dari sini ya, sin tetanya. Ya, dibagi dengan ya ini ya, R kuadrat plus B kuadrat min 2 RB cos theta pangkat 3/2 D theta. Nah, lalu nanti hasilnya kita masukkan ke dalam integral untuk radial ya. Jadi di sini dr. Nah, kalau Anda perhatikan ini agak rumit ya integral terhadap tetanya ya. Tapi kita bisa akalinnya gimana? Ingat kembali tadi bahwa saya bisa menganggap R itu R besar sebagai fungsi theta ya. Kalau Anda lihat R besar kuadrat itu kan tadi adalah berarti R kecil kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos theta. Nah, kalau saya turunkan terhadap theta, jadi ini ada 2R, saya diferensialkan, ya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi saya diferensialkan hanya terhadap theta saja, karena R kecil dan B ini dianggap konstan, karena R besar adalah fungsi dari theta. Di sini saya tinjaunya ya. Ini adalah 2RB minus, ada minus lagi jadi plus, sin theta D theta. Oke? Dari sini saya bisa menulis bahwa sin theta D theta itu adalah R besar per R kecil B dikalikan DR besar. Oke? Oke, nah ini satu persamaan ya. Lalu juga saya bisa menyatakan, Anda perhatikan, bahwa B min R cos theta ini dapat saya tulis, saya bagi kedua ruas dengan saya tuliskan ini seperti ini ya, 2B R cos theta. Kenapa bisa? Karena saya bagi dengan 2B ya. Jadi sama saja ya. Nah, dengan definisi R besar, maka pembilangnya ini bisa saya tulis sebagai R besar kuadrat min B kuadrat, plus B kuadrat min R kuadrat per 2B ya. Jadi saya bisa mengubah bentuknya seperti ini. Oke, lalu juga sekarang saya bisa melihat ke sini. Ini kalau saya ambil tetanya 0, maka ini menjadi R kuadrat plus B kuadrat min 2RB. Ya, ini sama dengan B min R kuadrat. Ya. Kenapa saya tulis B min R bukan R min B? Karena sekarang B-nya ini lebih besar daripada R ya. Karena B-nya ini adalah jarak dari titik pusat ke titik yang ditanya fungsinya, sedangkan R ini dari titik pusat ke permukaan sampai maksimum ke permukaan bola saja ya. Jadi untuk gaya gravitasi di luar bola, maka B lebih besar daripada R ini. Sedangkan kalau R kuadrat untuk tetanya sama dengan pi, ya, ini Anda dapatkan seperti ini ya, plus 2RB, ya. Nah, ini sama dengan B plus R kuadrat. Karena pi itu berjalan, batas dari 0 sampai, karena theta itu batas dari 0 sampai pi, maka kalau saya ubah integral dari theta jadi R, R itu batas integralnya adalah dari B minus R sampai B plus R. Ya. Jadi batas integralnya itu adalah ini. Oke. Saya sudah punya semua, saya masukkan ke dalam integral gaya gravitasi tadi. Saya tulis ya.
Ini tadi integral untuk rho-nya saya biarkan dulu. Nah, sekarang integral untuk θ-nya menjadi B min R, B plus R. Ini menjadi, kalau Anda perhatikan, adalah ini ya, R kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat per 2B dikali dengan ini, sin theta d theta, R besar per R kecil B dikali dr. Oke, jadi integral tersederhanakan menjadi seperti ini. Anda mudah mengintegralkan ini ya, ini elementary. Anda bisa coba, Anda bisa selesaikan. Ini langsung saya tulis saja ya, hasil akhirnya ini adalah ini langsung saya tulis adalah 2 per B kuadrat. Hasil integral ini ya. Nah, maka sekarang saya tinggal mengintegralkan yang radialnya saja. Berarti ini jadi 4pi M G per B kuadrat integral dari R kuadrat rho dr. Apapun bentuk rho-nya, fungsi rho-nya, tapi Anda lihat 4pi ini itu kan didapatkan, kalau saya boleh tulis, 4pi itu kan didapatkan dari integral 0 sampai 2pi dari dv, ya, integral 0 sampai pi dari sin theta d theta, dan sisanya adalah integral ini ya, 0 sampai a sampai a dari R kuadrat rho dr. Ya, saya bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah M total. Ya, karena ini adalah integral dari rho untuk elemen volume. Tiada lain daripada massa total. Jadi, saya tidak perlu tahu apa fungsi rho-nya, tapi integralnya ini semua menghasilkan saya massa total. Dengan kata lain, maka Newton mendapatkan bahwa gaya gravitasi akibat bola pejal itu persis sama seperti halnya gaya gravitasi yang dihasilkan oleh titik. B tadi adalah jarak dari pusat bola ke titik P. Ya. Jadi seolah-olah masanya itu terkonsentrasi di satu titik pusatnya bola itu saja. Jadi tidak peduli bola pejal itu distribusi masanya seperti apa, gaya gravitasi di luar bola itu persis sama seperti gaya gravitasi yang dihasilkan oleh titik. Dengan demikian, maka hukum gravitasi Newton tadi justified untuk digunakan di skala astronomi. Oke, saya kira saya kehabisan waktu, saya stop sampai sini. Saya akan lanjutkan pembahasan gravitasi ini di asinkronus ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau sudah terlalu lelah duluan? Oke. Saya akan mematikan recordingnya.